Ya, shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita hari ini pada tanggal sekarang 10 Juni ya. Kita berdiri ada di dalam satu tempat yang disebut dengan Hagia Sophia. Jadi kita tahu, dan ini kota Nisea, dan tepat 1700 tahun yang lalu di kota Nisea dilakukan konsili Nisea tahun 325. Konsili Nisea yang pertama, dan itu disponsori oleh Kaisar Konstantinus ya. Nah, kota Nisea itu berperan penting di dalam perang salib, bagian juga dari Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur, dan kemudian dia juga diduduki oleh dinasti Ottoman Turki. Nah, coba kita lihat sebentar apa yang terjadi pada konsili Nisea yang pertama tahun 325 itu ya. Jadi ada paling sedikit ada 3 keputusan di sana. Yang pertama menegaskan bahwa Yesus Kristus sebagai God the Son memiliki kodrat ilahi yang sama dengan God the Father. Ya, ini saya memakai istilah yang mereka pakai waktu membuat hasil konsili Nisea ya. Jadi walaupun istilah-istilah ini tidak biblikal, tetapi kita bisa melihat bahwa maksudnya adalah menyatakan hakikat yang sama antara Yesus Kristus dengan Bapa Surgawi. Sesuai dengan Yohanes 10 ayat 30 yang mengatakan bahwa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu ya. Jadi itu dirumuskan di dalam kalimat yang tadi bahwa Yesus Kristus itu sebagai God the Son memiliki kodrat ilahi yang sama dengan God the Father. Dan kemudian yang kedua itu adalah penolakan terhadap Arianisme yang mengajarkan Yesus adalah makhluk ciptaan. Nah, Arianisme itu kemudian kita kenal di abad sekarang itu sebagai saksi Yehova. Jadi itu ditolak di konsili Nisea tahun 325. Nah, tetapi ada yang ketiga, ini yang barangkali yang saya kira kita perlu perhatikan. Pada konsili Nisea juga ada penetapan tanggal Easter bagi seluruh gereja Kristen yang memisahkan perayaan Pesak yang diajarkan oleh para rasul dan juga Yesus HaMashiach, kemudian diganti menjadi Easter itu pada konsili Nisea. Nah, itu yang menjadi perlu menjadi perhatian kita. Jadi kita melakukan Pesak, umat pengikut Yesus melakukan Pesak, tapi di konsili Nisea diubah menjadi Easter. Nah, keputusan ini memisahkan kekristenan Barat dari pengajaran yang ada pada para rasul. Jadi ini sesuatu pemisahan antara kekristenan Barat dan kemudian dengan ajaran para rasul yang original ya. Dan kekristenan Barat itu lalu dibawa salah satunya ke Indonesia. Sehingga kita di Indonesia melihat bahwa banyak yang merayakan hari raya Paskah itu adalah Easter, tanpa memahami sebetulnya bagaimana yang sebenarnya. Nah, jadi tentu saja ini berbeda dari apa yang diajarkan oleh Yesus HaMashiach. Nah, karena itu saya hari ini berdiri di sini di gedung yang diyakini ini berasal dari abad 6 yang disebut Hagia Sophia, dan ini di Nisea, tempat Konstantinus mengubah ketetapan Pesak yang ditetapkan oleh Adonai Elohim menjadi Easter yang ditetapkannya sendiri. Maka saya ingin menyatakan bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, rombongan Gereja Keilat Mesianis Indonesia dalam tur 7 gereja di Turki ya, kita menyatakan bahwa kita tetap memakai hari raya yang tetap diajarkan oleh Yesus HaMashiach, bahwa Pesak itu adalah tanggal 14 Nisan dan bukan Easter ya. Dan dengan demikian kita menerima bahwa hari raya itu yang berhubungan dengan Yesus HaMashiach ditetapkan oleh Bapa Surgawi sendiri, Adonai Elohim, El Elyon, Tuhan yang Maha Tinggi. Amen. Kalau Bapak Ibu Saudara setuju, katakan Amen.
Amin. Ya, kita tetap pada pengajaran Yeshua Masiah, tapi ini merupakan satu bukti bahwa di dalam perjalanan sejarah terjadi perubahan, tapi kita tetap ingin mengikuti pengajaran yang original dari Mesias Yeshua bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Oke, sebentar kita doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami sekalian untuk ada di sini ya Tuhan. Dan kami boleh menyatakan bahwa kami ingin tetap sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Mesias Yeshua, oleh para rasul. Tidak mau menggantinya dengan ketetapan-ketetapan Kaisar Konstantinus. Sehingga kami boleh menjadi umat yang setia kepada pengajaran firman Tuhan, pengajaran kitab suci, pengajaran Torah, pengajaran yang dari yang maha tinggi. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Mesias Yeshua. Kami berdoa dan mengucapkan syukur.